Nah sekarang dari segi akhirat ada tiga. Segi akhirat, Dunia tiga, akhirat tiga. apa? Kita harus mempunyai KTP akhirat. KTP akhirat. KTP akhirat ini yang akan dituntut malam ini. So, yang mudah-mudahan benar jawabannya supaya mohon Lewat Bakyat itu maksudnya. benar, Oh, jadinya pemberatan juga benar. Nah itu kan keinginan saya kan supaya Jadi KTP akhirat ini didapatkan melalui cara berbaiat kepadanya teman-teman, kepada si kakek yang mengaku sebagai Imam Mahdi ini. Jadi kalau kita pengen KTP akhirat, kita berbaiat kepadanya, mengakui kalau dirinya itu sebagai Imam Mahdi akhir zaman yang Allah utuskan ke bumi ini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel kita ini, channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, dimanapun berada, kali ini masih terkait dengan Imam Mahdi yang berasal dari Lombok, kakek-kakek yang sudah berusia sekitaran 70 tahun teman-teman. Tetapi di sini kakek yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang berasal dari Lombok makin hari makin aneh teman-teman ya. Makin banyak pernyataan-pernyataan ataupun statementnya yang menimbulkan kontroversi. Di mana kali ini kita akan membahas videonya yang kita dapatkan dari akun TikToknya yang bernama Ati Hurun tersebut. Di sana ada satu video yang mengatakan bahwa kakek yang berasal dari Lombok yang mengaku sebagai Imam Mahdi ini mengatakan bisa mengeluarkan KTP akhirat dan juga paspor akhirat teman-teman. Jadi si kakek ini akan mengeluarkan KTP akhirat dan paspor akhirat bagi pengikutnya yang sudah berbaiat kepadanya teman-teman. Coba kita dengarkan video selengkapnya berikut ini. Sudah tahu saya sering ngobatin orang kan? Sering ngobatin orang. dari sekian permata tadi itu kontrak betul jadinya tuh. Orang ini bukan saya nggak dapat dari laut memang Pak. Sekarang Ini betulnya besar Pak, bukan segini. Oh, jadi anu ya. Besar, ini dikecilkan sama anak saya dibuatkan. Ini sebetulnya enggak ada anunya ini dulu. Bagus sekali itu. Oh, nggak ada orang yang nanya tahu, orang Bali. nggak ada yang tahu kelebihannya itu. Enggak tahu. Jadi kumandang Bismillah. Jadi di sini teman-teman, kakek ini yang mengatakan bahwa dirinya Imam Mahdi sedang kedatangan tamu, dan tamunya ini mengatakan punya cincin, dan cincin itu pernah dibawa ataupun dipakai untuk ngobatin orang. Ketika ngobatin orang katanya cincinnya itu berubah menjadi besar seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Kumandang matahari seperti bintang muda. Apa-apa yang ada di alam dunia yang nyata ini kita pandang dengan baik. Walaupun buruk, kita tetap pandang dengan baik. Rupa putar, nah inilah rupa putar berputar mata. Nah, itu nyambungnya. Rupa putar, kita ini untuk menuntut ilmu ke sana kemari. Untuk Berputar-putar. mencari tiga. Yang kita cari ini tiga, yang kita cari ini. Tiga. Kalau dari segi sekolah, SD atau SMP, kita cari tiga: sandang, pangan, papan. Jadi kita sekolah itu teman-teman mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi kita akan mendapatkan sandang, pangan, dan papan kata si kakek ini teman-teman. Tujuan kita bersekolah itu tentunya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat teman-teman ya. Yang tiga dari segi sekolah. Nah kalau dari segi agama, kita cari tiga juga: ilmu, iman, dan amal. Ya. Kalau dari segi untung rugi kita untuk menuju akhirat, kalau keselamatan di dunia harus kita memiliki tiga. Di dunia harus punya tiga. KTP dunia, KTP dunia. dan tinggal di dunia ini, dunia yang tanah ini, kita harus mempunyai kartu penduduk.
Kartu penduduk. Kalau tidak ada kartu penduduk, tidak bisa diberikan oleh kepala desa atau kepala kampung tinggal di tempat. Yang kedua, naik pesawat, sudah rasakan tadi kan? Naik pesawat. Kalau tidak ada tiket, tidak akan bisa kita naik pesawat. Pesawat atau kapal laut. Yang ketiga, apabila kita ingin tinggal lama di negeri orang, kita harus mempunyai paspor. Ketiga inilah di dunia ini, yang tiga ini harus ada, baru tercapai cita-cita. Kalau ada yang tiga ini, kita naik haji, kita ke Mekah. Kalau mau kita lama tinggal di negeri Mekah, harus ada paspor ya. Tuh. Alhamdulillah. Nah sekarang dari segi akhirat ada tiga. Segi akhirat. Dunia tiga, akhirat tiga. Apa? Kita harus mempunyai KTP akhirat. KTP akhirat. KTP akhirat ini yang akan dituntut malam ini. Tuh. Yang kita benar jawabannya supaya bohong. Lewat Bakyat itu maksudnya. Benar. Oh. Jadinya pemberatan juga benar. Nah itu kan keinginan saya kan, supaya Jadi KTP akhirat ini didapatkan melalui cara berbaiat kepadanya teman-teman, kepada si kakek yang mengaku sebagai Imam Mahdi ini. Jadi kalau kita pengen KTP akhirat, kita berbaiat kepadanya, mengakui kalau dirinya itu sebagai Imam Mahdi akhir zaman yang Allah utuskan ke bumi ini teman-teman. Jadi di sini tentunya merupakan kedustaan belaka, kebohongan belaka yang mengatakan harus berbaiat kepadanya untuk mendapatkan KTP akhirat. Dan tentunya Imam Mahdi yang asli tidak akan pernah mengatakan yang seperti ini teman-teman ya. Imam Mahdi yang masih dirahasiakan Allah itu nantinya tidak akan berjualan terkait dengan KTP akhirat, tiket akhirat, dan paspor akhirat teman-teman. Berbeda si kakek yang mengaku Imam Mahdi yang berasal Lombok ini berani mengatakan kalau ingin mendapatkan KTP akhirat, tiket akhirat, dan paspor akhirat harus berbaiat kepadanya teman-teman. Allahu Akbar. sudah tidak kosong. Ya, di hari kiamat ini surga kosong Karena katanya. tugas surga ini kan diberikan rasa senang, diberikan rasa gembira. Tadi kan bukan KTP surga. Tiket akhirat. putar itu yang dimaksud Tiket akhirat belum itu dijelasin. Tiket akhirat. Terus Diajarin masuk sama akhirat. anaknya ya. dan paspor tiket akhirat dan paspor akhirat. Ketika Jadi di yang keranda. dimaksud dengan Tiket. tiket akhirat itu kartu penduduk akhirat, KTP akhirat itu yang akan terima malam ini nanti. Dia akan langsung mengeluarkan KTP akhiratnya ya teman-temannya. Dikatakan di dalam video ini malam ini nanti katanya teman-teman. Yang kedua, tiket akhirat apabila di kerombatan mayit atau keranda Keranda. mayit punya apa enggak tiket apa enggak di Kan dalam ibarat keranda mayit itu. pesawat kan? Untuk pergi ke kapal sebatang kara namanya. Jadi dunia ini gambaran. Jadi kalau memang ada tiket di kerombatan mayit atau keranda mayit itu, ya kita serahkan pada malaikat Ridwan, serahkan pada ayah. Untuk apa ditanya-tanya marabuka wa manabiuka wa makibratuka wa maimanuka wa madinuka wa ma'anuka. Itu pertanyaan yang sudah bocor. Oh. Ibarat sekolah kalau udah bocor tidak dipakai Ibarat lagi. sekolah. Jadi bagi si kakek Imam Mahdi asal Lombok ini mengatakan tidak ada pertanyaan di dalam kubur yang seperti marabbuka itu teman-teman. Tidak ada marabbuka, man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka. Itu katanya adalah pertanyaan yang bocor. Allahu Akbar. Berarti di sini dia sudah mengingkari pertanyaan di dalam kuburan yang berkaitan dengan ketuhanan, dengan kenabian, terkait dengan agama teman-teman ya. Jadi pertanyaan itu pada waktu kita pergi menanam mayit, menguburkan mayit atau pemakaman, selalu disebut pada waktu bagi talqin marabuka itu betul langsung diberikan jawaban. Nah itu berarti pertanyaan ya sudah bocor. Iya. Paspor. Hingga singgih kita ini singgah
di alam dunia nih peleh lemak, peleh laun umur kita tidak tahu kan. Nah itu hingga tinggi kan. Jadi mudah-mudahan ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang Pak Tirto ya. Amin. Si bapaknya ngangguk-ngangguk aja teman-teman ya, Cahaya Allah, mendengarkan si cahaya kakek ini. Muhammad, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran, cahaya iman, cahaya nur Allah, cahaya nur Muhammad, cahaya nur Adam, cahaya nur Hawa. Jadi cahaya asal usul kita. Semuanya ini semakin diperindah. Dapat cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran. Masyarakat semakin diperindah, semakin di dalam, semakin dalam. Cahaya iman, cahaya nur Allah, cahaya nur Muhammad, cahaya nur Adam, cahaya nur Hawa. Wujud ini menunjukkan sifat 20. Dari kesimpulan cahaya ini cahaya kebaikan dan kebenaran ya. Bismillahnya sudah berada di tersirat. Setelah dikasih langsung 6 orang. Alhamdulillah. Jabat tangan. Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inilah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat semakin dekat teman-teman ya. Orang banyak mengaku Imam Mahdi teman-teman. Di Pasaman kemarin di Simpang 4 Sumatera Barat mengaku seorang WNA warga negara asing yang sedang melakukan musafir tepatnya di Pasaman mengaku mengklaim kalau dirinya adalah sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun Imam Mahdi. Sementara kakek yang usianya sudah lanjut ini teman-teman yang kita kira-kirakan itu sekitar 70 tahunan. Ini mengaku sebagai Imam Mahdi yang asli yang akan menumpaskan kerajaan Dajjal. Tentunya kita akan kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan kepada kita terkait dengan Imam Mahdi. Bahwa Imam Mahdi itu sendiri yang pertama tidak pernah ngaku-ngaku teman-teman. Dia sendiri tidak pernah mengaku kalau dirinya adalah Imam Mahdi. Yang kedua, Imam Mahdi yang asli itu tidak tahu kalau dirinya adalah Imam Mahdi yang diutuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bukan dirinya yang mengajak untuk berbaiat kepadanya, tetapi kaum muslimin lah yang akan membaiatnya tepatnya di kota Makkah antara Ka'bah dengan makam Ibrahim teman-teman. Maka tentunya peristiwa yang kita lihat tadi, kakek-kakek yang mengaku sebagai Imam Mahdi dari Lombok itu tentunya adalah kebohongan belaka teman-teman. Dia mengatakan bisa mengeluarkan KTP akhirat ketika ada orang yang berbaiat kepadanya, mengaku kepadanya sebagai pengikutnya seperti itu, maka langsung diberikan KTP akhiratnya teman-teman. Tentunya ini wajib kita tolak bersama teman-teman, dan kita berharap kepada pemerintah setempat, khususnya kepada Majelis Ulama Indonesia Lombok, agar segera mengambil tindakan dan menindaklanjuti kakek yang mengaku Imam Mahdi ini teman-teman. Nah mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan lewat video yang singkat ini bermanfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.